Kian terpojok, Andre Onana mulai kehilangan dukungan ruang ganti dari Manchester United. Nasib Andre Onana di Manchester United sedang berada di ujung tanduk usai performa buruknya saat menghadapi Lyon di Liga Eropa. Dua kesalahan fatal dari sang kiper membuat tim tamu hanya mampu bermain imbang. Menurut laporan dari The Sun, sejumlah pemain dari MU ingin Onana dicadangkan menyusul performa yang mengecewakan tersebut. Mereka juga menilai komentar dari sang kiper sebelum laga terlalu percaya diri dan justru membawa sial. Bahwa Liverpool sikat West Ham, Mo Salah ukir rekor yang baru. Bintang Liverpool yakni Mo Salah menciptakan rekor baru ketika membantu timnya berduel melawan West Ham United. Mo Salah tampil kurang maksimal di pertandingan tersebut. Ia gagal menciptakan gol, namun ia bisa menciptakan satu assist untuk gol Luis Diaz yang menjadi gol pertama Liverpool. Tambahan satu assist itu ternyata sangat spesial bagi Mo Salah, sebab pemain asal Mesir itu kini sukses menciptakan rekor baru di sepanjang sejarah Liga Inggris. Mo Salah kini jadi pemain dengan gol dan juga assist alias GA terbanyak dalam sejarah Premier League dalam format 38 pertandingan. Total ia telah mencatatkan 45 gol atau assist untuk Liverpool di musim kali ini. Van Dijk from zero to hero. Virgil van Dijk nyaris jadi pesakitan saat Liverpool dibobol oleh West Ham United, tetapi Van Dijk membayar lunas lewat gol yang ia cetak dan membuat Liverpool menang. Sebelumnya Robinson yang hendak menyapu bola malah terdorong oleh Van Dijk sehingga mengarahkan bola ke gawang sendiri. Van Dijk pun membayar lunas kesalahannya 3 menit kemudian saat menanduk bola sepakan pojok dari Alexis McAllister yang memastikan kemenangan 2-1. Liverpool segera bisa kunci gelar Liga Inggris. Liverpool selangkah lagi dekat untuk bisa mengunci gelar Liga Inggris musim ini setelah meraih kemenangan atas West Ham United. Kemenangan tersebut membuat dan kini Liverpool hanya membutuhkan 6 poin tambahan dari 6 pertandingan yang tersisa. Artinya 2 kemenangan lagi sudah cukup bagi Liverpool untuk bisa meraih trofi. Bahkan jika Arsenal menyapu bersih sisa laga yang ada. Meski skenario terbaik untuk bisa memastikan gelar terjadi saat menghadapi Tottenham, Liverpool juga bisa berpeluang meraih gelar lebih cepat di Arsenal kalah dari Ipswich di pekan depan. Chelsea gagal menang, Maresca sebut tekanan supporter jadi masalah. Pelatih Chelsea Enzo Maresca menyoroti kurangnya dukungan dari supporter setelah timnya hanya mampu bermain imbang 2-2 dengan Ipswich dalam lanjutan Liga Inggris. Hasil ini menjadi pukulan dalam upaya mereka menembus 4 besar klasemen. Meski saat ini Chelsea masih hanya terpaut 3 poin dari peringkat ketiga dan hampir memastikan tempat di semifinal UEFA Conference League, Maresca menghadapi tantangan berat untuk bisa menjaga hubungan baik dengan para fans dari Chelsea. MU catatkan musim terburuk dalam sejarah. Kekalahan telak 1-4 dari Newcastle resmi menandai musim terburuk MU dalam sejarah penampilan Liga Inggris musim ini. Sebelumnya rekor terburuk MU tercatat di musim 2021-2022 saat hanya meraih 58 poin dari 38 pertandingan. Namun hasil buruk musim ini memastikan mereka tidak akan mencapai angka tersebut. Tim asuhan dari Ruben Amorim kini hanya mengoleksi 38 pertandingan dari 32 pertandingan dengan maksimal poin 66 jika mampu menyapu bersih 6 laga terakhir. MU kini berada di urutan ke-14 klasemen, hanya unggul 3 poin dari West Ham United yang ada di urutan ke-17 klasemen sementara. Gantikan Andre Onana, Bayindir ikut bikin blunder. MU kembali tampil mengecewakan saat bertemu dengan Newcastle United dalam lanjutan Liga Inggris. Laga itu berakhir dengan kekalahan telak 1-4 bagi Setan Merah. Kiper pengganti LT Bayindir jadi sorotan dalam pertandingan tersebut. Ia menggantikan Andre Onana yang sebelumnya juga tampil buruk. Sayangnya Bayindir justru mengulang kesalahan serupa. Ia ikut membuat blunder fatal yang berujung pada gol keempat dari Newcastle. Gol Indah Soleh selamatkan Roma dalam derby panas kontra Lazio. AS Roma berhasil mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di ajang Serie A. Hasil imbang 1-1 melawan Lazio menandai 16 laga beruntun tanpa kekalahan. Roma sempat tertinggal lebih dahulu setelah sundulan dari Alessio Romagnoli di awal babak kedua. Namun Mattia Soleh menciptakan gol spektakuler dari luar kotak penalti untuk bisa menyelamatkan kedudukan. Dengan hasil ini Roma tetap menjaga posisinya di peringkat yang ke-7. Sementara Lazio yang berada di posisi ke-6 masih tertinggal 3 poin dari zona 4 besar.
Mbappe di kartu merah Ancelotti, dia terprovokasi. Kurang dari 5 menit setelah Eduardo Camavinga membuka keunggulan bagi Los Blancos, Mbappe diusir keluar lapangan oleh wasit. Superstar sepak bola Prancis itu kedapatan menerjang gelandang Alaves yakni Antonio Blanco. Ini adalah kartu merah pertama Mbappe sejak bergabung dengan Madrid di musim panas 2024. Asisten pelatih Real Madrid yakni David Ancelotti mengakui Mbappe memang pantas diusir karena tackle-nya kepada Blanco. Namun menurut dia, reaksi Mbappe disebabkan pelanggaran-pelanggaran yang diterimanya. Statistik buktikan Wesley Szczesny layak jadi kiper utama Barcelona. Szczesny semakin memperkuat posisinya sebagai kiper utama Barcelona setelah tampil impresif menggantikan Marc-Andre ter Stegen yang mengalami cedera. Statistik membuktikan dampak signifikan dari Szczesny. Barcelona belum sekalipun kalah dengan dirinya di bawah Mister Gawang. Sementara Inaki Pena telah menelan 5 kekalahan. Tanya itu tingkat kebobolan Szczesny juga lebih rendah, yakni 0,81 gol per pertandingan dibandingkan Pena yang mencapai 1,14 per pertandingan. Szczesny dan juga Pena sama-sama telah tampil dalam 22 pertandingan musim ini, tetapi angka tersebut menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Sassuolo comeback ke ajang Serie A. Sassuolo memastikan diri kembali ke Serie A hanya semusim setelah terdegradasi. Mereka mengunci promosi dengan 5 laga yang tersisa. Kepastian itu didapat usai mengalahkan Modena 3-1. Musim lalu Sassuolo terdegradasi setelah 11 tahun tertahan di ajang Serie A. Namun mereka tak butuh waktu lama untuk bisa bangkit kembali. Mereka kini total mengumpulkan 75 poin dari 33 pertandingan di ajang Serie B. Partey dan Jorginho tambah daftar cedera Arsenal. Masalah cedera di Arsenal tak kunjung selesai. Kali ini Thomas Partey dan juga Jorginho yang mengalami masalah cedera. Saya belum bicara dengan dokter, jadi mereka akan memeriksa Partey sekarang dan melihat keadaannya, kata manajer Mikel Arteta dikutip dari situs resmi Arsenal. Sementara itu Jorginho nampaknya mengalami cedera di bagian tulang rusuk. Toni Kroos sebut Madrid harus segera bikin Arsenal gugup. Real Madrid perlu start dengan bagus untuk bisa menghidupkan peluang lagi melawan Arsenal. The Gunners yang minim pengalaman meski dibikin gugup. Meski skornya telak, mantan gelandang Madrid yakni Toni Kroos menilai kesempatannya masih terbuka. Apalagi mengingat pertandingan penentuan nanti akan digelar di markas sendiri. Arsenal bahkan belum pernah bisa tembus ke babak perempat final sejak terakhir kali di musim 2008-2009. Maka dari itu Carlo Ancelotti perlu membuat anak asuhannya memulai dengan percaya diri dan meneror sang tamu. Inter Milan pede hadapi Bayern Munchen. Inter Milan akan menjamu Bayern Munchen di laga-laga kedua perempat final Liga Champions. Bermodalkan hasil-hasil bagus, Inter menyambut Bayern Munchen dengan rasa yang percaya diri. Laga Inter versus Munchen di leg kedua perempat final Liga Champions akan digelar di Giuseppe Meazza di Kamis dini hari. Dani Rasuri berbekal kemenangan 2-1 dari leg yang pertama. Sang pelatih Inzaghi menyebut timnya menyambut laga melawan Munchen dengan rasa yang percaya diri tinggi. Ia berharap Lautaro Martinez dan kawan-kawan bisa tampil sebagus leg yang pertama. Mantan Milan sebut Joao Felix bukan pemain yang dibutuhkan Rossoneri. Mantan PKC Milan yakni Marcel Desailly menilai bahwa Joao Felix bukan pemain yang dibutuhkan untuk situasi saat ini. Usai start yang cukup bagus, Felix kemudian melempem. Pemain asal Portugal itu pun banyak mendapatkan kritik, dan Desailly menilai bahwa Felix tidak punya kekuatan mental yang dibutuhkan untuk bisa membawa Milan bangkit. 4 pemain terancam dilepas oleh Real Madrid. Luka Modric dan juga 3 pemain lainnya dikabarkan terancam dilepas oleh Real Madrid pada jendela bursa transfer musim panas. Menurut laporan dari Diario AS, peluang Modric untuk bisa mendapatkan perpanjangan kontrak sangatlah kecil, dan kini dikabarkan ia lebih dekat dengan pintu keluar ketimbang kontrak yang baru. Arsenal siapkan tawaran untuk bintang muda dari Real Madrid. Arsenal dikabarkan tengah menyiapkan tawaran senilai 35 juta euro untuk pemain muda Madrid yakni Arda Güler yang kini kesulitan mendapatkan menit bermain. Jika transfer ini terrealisasi, maka Arda Güler akan menjadi rekrutan pertama Arsenal di bawah arahan direktur olahraga baru yakni Andrea Berta yang menggantikan Edu sejak kepergiannya di November yang lalu.
Atletico Madrid siap tebus Anthony. Dirangkum dari media Spanyol, Atletico Madrid dikabarkan melirik Anthony. Pelatih Diego Simeone dikabarkan jatuh hati dengan dirinya. Anthony bisa menambah kekuatan di lini serang milik Los Rojiblancos dan Atletico siap menggelontorkan uang yang banyak. Dikabarkan Atletico siap menebus Anthony dari MU seharga 45 juta euro atau setara dengan 858 miliar rupiah. Lalu nantinya ada tambahan senilai 30 juta euro sesuai variabel tertentu. Depak Andre Onana, MU datangkan kiper Sion Suzuki. Menurut laporan dari Talksport, Manchester United dilaporkan telah meningkatkan perhatian mereka kepada kiper Sion Suzuki dari Parma. Keputusan ini diambil setelah sejumlah kesalahan fatal yang dibuat oleh Andre Onana yang memicu keinginan setan merah untuk bisa mendatangkan kiper yang baru. Dan yang terbaru, kiper kedua Manchester United yakni Altay Bayindir juga masih angin-anginan. Sion Suzuki sendiri adalah target utama MU di musim panas kemarin. Kiper muda asal Jepang ini sebelumnya sangat dikaitkan dengan MU di tahun 2023. Dan kini kabarnya MU akan mencoba untuk bisa mendatangkan Sion Suzuki di musim panas nanti.